Adalah sebuah estetika ketika kita menyaksikan setiap sudut di Pulau Dewata ini dihias dengan beraneka bentuk patung. Umumnya bentuk yang ditampilkan diambil dari tokoh-tokoh pewayangan, baik dari epos Ramayana maupun Mahabharata. Patung-patung yang syarat nilai seni serta kandungan filosofi ini menghias tempat-tempat strategis seperti pusat-pusat kota, perempatan jalan, serta sudut-sudut kota yang pastinya memberi kesan eksotik. Dunia seni patung telah mengalami perkembangan, tidak lagi sebatas dari material berupa batu padas yang banyak terpajang di sepanjang sisi jalan, tapi kini hadir seni patung dari beton. Namun beton dalam hal ini yang dimaksud merupakan perpaduan antara bahan dan visual sesuai dengan aliran yang dianut. Umumnya kita mengenal patung-patung dengan berbagai jenis dan bentuk sesuai dengan aliran realis, yakni bagaimana sesuatu makhluk itu apakah berwujud manusia atau binatang, bahkan pohon-pohonan yang bermunculan dalam bentuk patung diusahakan mendekati aslinya. Namun dalam acara Celah Kehidupan kali ini, kita bukanlah semata-mata akan membahas perihal bagaimana pembuatan ataupun keberadaan dari usaha pembuatan patung beton dimaksud. Akan tetapi kita akan mengulas sekaligus memberikan gambaran bagaimana dari awal suatu ketekunan yang dipadukan dengan ide kreatif dari salah seorang warga desa hingga pada akhirnya mampu melanjutkan kiat usahanya dan hingga pada akhirnya bisa tetap eksis berwirausaha. Ya, dialah Made Rudek bersama putranya Kade Adinarsa yang sehari-harinya selain dikenal sebagai seniman pembuat patung beton juga menciptakan karya yakni berupa murda atau menur yang sangat estetis dipandang mata. Ya, Om Swastiastu pemirsa ya. Jadi agak bersabar juga tunggunya ya sebelum perkenalan ini. Ini namanya Kade Adinarsa namanya, cakep namanya ya. Kok dibilang poleng, padahal kan poleng, bilang bungkam kan. Ini salah satunya ya dari kalau salah satu apa selain ini ada juga yang usaha seperti ini Ki. Tapi paling tidak yang udah jodoh ke sini dengan ya. Jadi Bu Kade ini salah satunya pengrajin ya, boleh dikatakan seniman pembuat murde, atau di tempat lain namanya ada yang bilang dore, ada yang bilang apa namanya di atas nih kok menur ya, itu istilah ya. Jadi kalau ini saya lewat ya di daerah desa Manuabel ya, sering lewat, penasaran juga akhirnya ketemu dengan yang memang sekaligus pemilik usaha ini, pembuat juga. Saya yakin kalau pemilik pasti bisa dengan ya, nggak mungkin nggak bisa. Mereka larut dalam tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kulit mereka terbakar terik matahari, namun keadaan ini tidak lantas membuat mereka bergeming. Keseharian berkutat dengan pekatnya lumpur semen dan pasir halus yang dipadukan dengan mil atau kapur halus, mengolahnya menjadi produk kerajinan berupa murda. Inilah pemandangan yang kita temukan ketika melintas di lokasi jalan di Banjar Tangkas, Desa Manuabel, Tegalalang Gianyar.
Di Desa Manuaba, tepatnya di Banjar Tangkas inilah satu-satunya lokasi kita akan menemukan usaha pembuatan murda yang sistem pengerjaannya serupa dengan pembuatan patung cara Pejaten, memang terkenal dengan produksi gentengnya. Tradisi pengolahan tanah liat ini sudah berkembang sejak lama dan menjadi sumber mata pencaharian utama di desa ini. Kadek kalau sekali napi dan burdol gini kan niko pasti kerangkanya besi sama niki nih streaming niki. Kalau memang harus niki dari awal ide pembuatannya niki, tapi pernah istilahnya tanpa memakai media niki, apa langsung dari awal sudah memakai niki? Mundumun boleh nggak Pak, tapi kan bersidang gitu ya. Lepas. Ini lepas gitu, harus meragin kerangka. Nggih. Masang dulu itu supaya kan nggak menyatu menutupnya. Oh, ganten ada apa gisi istilahnya nih. Oh, oke. Jual streaming itu untuk tempat dulu itu mulai meresap. Nah, yang penasaran nih nggak kalau untuk sudah seperti ini dipulas, dibalut pakai semen, ya. Sarang bias. Semen sama bias. Kan beton ya jadi. Iya betul. Sama cor demun tuh. Oh, pakai Kenapa beton. lalu dan kasih bening gitu. Oh, kayak buat bangunan aja nih. Karena kan Kerangkanya ya. Ada cingak nih, kami penasaran nih. Kita akan lihat pemirsa ya seperti apa buat ini ya. Kade Adinarse, seorang pemuda desa setempat yang merupakan anak dari Imade Rudak, seorang seniman pembuat patung beraliran realis modern. Dalam diri laki-laki belia ini mengalir darah seniman yang diwariskan sang bapak. Bagaimana tidak, walaupun dirinya tidak sampai menamatkan kuliahnya di Institut Seni di Denpasar, namun karena bakat yang ada dalam dirinya ditambah ketekunannya belajar secara otodidak, pria yang kerap dipanggil oleh warga desa dengan panggilan Dek Poleng ini akhirnya mampu mandiri bekerja dengan membuka usaha pembuatan murda. Nah, pemirsa ya, kalau sekarang beli kadeknya akan mencoba yang memperlihatkan ke pemirsa ya, yang dari desain tadi yang sudah terbentuk ya berupa kerangka. Ini kan kalau tidak salah muncul burdong ya. Ini kan adonan ki. Ini yang dibilang tadi campuran semen, pasir, mil. Mil itu kan bahan tembok nih ya. Ya. Lah modal itu ngecor, gambar. Itu satu dengan Nah, ini ya pemirsa ya, ini kalau tidak salah ini berapa persen kira-kira nih dari pekerjaan awal tadi itu 40% pun nih. Lebih artinya sudah kebayang ya bentuknya, ini puncak daripada murda itu. Cuma atas sementara. Iya. Nah, kalau ikut yang mau cingak dari beberapa motif yang mungkin ya hampir selesai lah kan sebelum penggabungan lah kan. Nih, dadah cingak nih. Kade Adinarse alias Dek Poleng menghimpun para pemuda desa bahkan anak-anak sekolah untuk diajak dalam kegiatan usahanya ini. Baginya berprinsip untuk tidak pelit dalam membagi ilmu dan rezeki, dan itu pula yang selalu ditekankan oleh sang bapak sejak kecil. Pemirsa, sekarang saya mencoba menanyakan ini ya, dari sekian banyak ya, kalau kurang lebih ini 8 orang ya, anak asuh daripada beli kadeknya ya. Mungkin salah satunya menurut beli kadek ada yang masih sekolah, ada yang sudah tidak melanjutkan lagi ya. Sudah kan parame guys. Gusti sudah? Gusti kadek. Kantor sekolah. Kantor sekolah. Dan yang belum melanjutkan terakhir sekolah sampai kelas Lanjut SMA sampai kelas 1. SMA kelas 1 sudah ini ya. Ada harus melanjutkan biaya ya. Kadek lana, Ki Gusti kadek.
Dan ke beli kadek poleng. Pas ada kadek-kadek sambil. Engke kali sekolah. Kelas berapa mungkin? Ampun kelas 10 SMA. Meski permintaan akan murda atau menur ini belum begitu ramai, namun Kadek optimis kedepannya usaha yang syarat dengan cita rasa seni ini akan cerah secerah tempat suci berupa pura atau sanggah yang memakai hasil karyanya ini. Walau dengan harga sedikit mahal, namun itu tidak menyurutkan karma umat untuk melengkapi pelinggih ataupun tempat sucinya dengan produk ini. Oh Niki. ya gitu ya Bang. Oh nge patung gini nge. Nge sosiastu. Nge. Berarti Niki angge Ari. Adik saja. Oh. Kita dos kita penjahit. Penjahatnya sih Ron niki. Nah, Niki juga sambil ngobrol nih kita. Laris. Laris nyait tuh. Genah aja. Nge dan kenapi. Nah, kadi napi ada newau dan nikah dan kalau napi astane makaryo menur dan dore murdo napi lah istilahnya sekali raga di Bali nak makeh istilahnya kan tapi napi artinya apalah artinya nama kan istilahnya kan. Tidak anak, tidak bapak, sama saja. Demikianlah pepatah mengatakan, apa yang menjadi bakat sang anak sudah pasti diturunkan dari sang orang tua. Sedikit tidaknya, Kadek Adinarsa menguasai apa yang menjadi keterampilan ayahnya Made Rudak. Tinggal dirinya mengasah bakatnya tersebut dengan berbagai bentuk dan jenis pembuatan murda ini. Sedurung niki titiang niki mana masalah murda. Dua niki titiang pertama kali niki memang titiang dari Keringsir titiang. Oh ganteng. Dan keturunan niki bagian tukang film. Dua niki titiang pertama niki titiang boja aja tukang murda tukang beton. Oh ganteng. Titiang niki memang tukang ukir kayu dan paras. Kebetulan pada saat dikering ada patung dikering muka airport bank karena membutuhkan seorang tukang ukir beton. Dia mencoba untuk belajar beton. Karena sampai di ke berguru sama seseorang di Tiakan. Akhirnya dia ke belajar ke beton itu sampai bertahun. Saat ini puluhan patung besar dan sedang telah berhasil dikerjakan oleh tangan-tangan terampil orang tua yang telah berumur 70-an tahun ini. Beberapa karya yang berhasil dirampungkannya antara lain patung Gatot Kaca, patung Dewa Ruci, patung Arjuna, dan yang lainnya. Semuanya itu berbahan dasar sama, yakni campuran mil dengan semen dan pasir halus dipadukan dengan desain besi dan kawat baja. Lantur malih dan dulu ya. Nah, kalau sekali wau ampun jenikang pinih rien nike terjun ke bidang seni ke dalam hal ini patung modern nike dengan memakai sarana kawat kan niki mungkin yang ada sedikit pakai kan terjauh matung nokok kan. Nah, mungkin kalau perkembangannya nike punapi awalnya juga dari patung bisa timbul ide ke murdo nika. Ke murda. Padahal murdo kan bahannya kan paras gelontongan kan penapi ya. Dua ini niki tiang selamat yang menggeluti bidang beton, mulai dari patung-patung di jalan. Nanti yang niki terakhirnya niki yang terjun ke beton sambil belajar niki dalam membuat patung. Akhirnya dikering turut ditempul dengan seorang pejuru. Pejuru dikering menukayo. Karena apakah niki bisa murda ini dibuat daripada beton. Akhirnya tiosan bahan saking paras gitu. Dua ini bisa nike karena tiang dicek karena nike pembangunnya luar biasa besarnya. Dananya murdo pengantarnya karena nike dalam nike kalau nggak salah nike dengan bawahnya nike 70 cm. Bawahnya tingginya kalau kurang lebih nike 175 cm
satu meter 75. Kali 2 loh nggih. Nike tingginya setinggi manusia nike, tingginya mudel. Akhirnya dalam nike dia mencoba membuat. Akhirnya nike selesai dipasang. Akhirnya banyak orang bertanya. Banyak orang bertanya apakah mudel itu dibuat dari apa dan siapa pembuatnya. Nah nike kebanyakan banyak orang bertanya. Karena becek kan bisa ditebak kan. Mungkin dilihat padahal nggak bisa ngelarang jelek kan. Made Rudak mengaku menekuni usaha pembuatan patung ini karena terpanggil jiwanya untuk tidak hanya bekerja mencari sekilo beras, namun lebih daripada itu, yakni untuk mewujudkan obsesinya membuat suatu mahakarya yang senantiasa bisa dinikmati oleh bukan saja hanya dirinya semata, namun oleh khalayak dalam waktu lama. Sambil ngobrol meleteng kan, kalau ring Bali nih ring diki pun usaha wongkon Bali mindam tiang niki pun sekali nike pemargi wau kiprahnya dengan pengalamannya pasti pun patung-patung yang besar-besar yang cingak nike ada andil juga kayak mungkin bisa di ini kan pantan yang keadaannya kita boyo juga ngai nak memang betul kan bukti nggih ring di zaman nike niki awalnya niki ketika masalah ke patung ketika membuat patungnya dia juga ketika ikut dan niki beda bagian niki bagian dekorasi ukir-ukirannya awalnya niki langsung ya termasuk ikut jadi pelaksana juga. Akhirnya niki mulainya niki di depan muka di airport Ngurah Rai patung Gatot. Patung kuda niko. Patung kuda Gatot Kaca. Akhirnya di samping kita niki kembali ke daerah sendiri, daerah Gianyar nggih. Akhirnya niki juga membuat kuda yang di depan kantor bupati nggih, depan Polres niko. Iya. Ampun kinten sampai Gianyar kembali ke Bangdi cara boleh dikirim pasar Bangdi. Oh, dari rumah sakit jiwa tan. Belum berikutnya. Orang pasar nih kalau Taniwang tiang nggih depan terminal nggih. Oh, patung napi nih kah? Nike termasuk juga nike ada sejarahnya nike kaitnya nike sarang cerita nike anak istri ya sangtian nike yang menunggangi kuda ceritanya. Sekali. Dan ada kaitnya juga dengan Raja Bangli karena istri niki dikaitkan ada eposnya nggih. Istri. Ada sejarahnya. Akhirnya niki kembali sering Bangli akhirnya kembali niki ke Simpang Siur. Niki boleh diketalar yang Dewa Ruci nih kok. Memang yang ketinggiannya mungkin itu udah sampai 17 meter. Juga pasti ke boleh bagian atasnya niki karena yang bagian paling sidur. Padahal bagian bawah lu. Asal niki mayasin bagian niki bagian dari tapi istilahnya mahkota jelas yang jaga pun gelung ningkong ya gelung paling sidur paling tidak sidur nggih. Seiring perkembangannya, Made Rudak berkeinginan membuat karya dalam bentuk lain bukan saja dalam bentuk patung semata. Adakah sebuah tawaran yang pada gilirannya mengantarkan dirinya untuk lebih banyak menuangkan ide kreatifnya dalam hal pembuatan murda ini? Karena nike banyak orang bertanya mungkin murda itu dibuat daripada apa, pembuatnya siapa? Karena nike orang nike tidak tahu mungkin pembuatnya siapa. Akhirnya dalam nike kalau nggak salah nike sampai setahun murda nike tak berkembang karena tidak tahu orang itu siapa pembuatnya. Dawak urung karyan kau memang tenaga nyingaan tapi memang ten perhatian kita mereka artinya dari luar orang luar bertanya jika sampai menanyakan kepada ada di sana juga ada penjuru-penjuru menanyakan bahwa murda itu dibuat daripada beton. Mungkin dikenal setahun orang itu mungkin tak tahu siapa Rudak ya. Siapa Rudak yang membuat murda mungkin tidak tahu. Nike sampai setahun akhirnya wenten sedikit. Saking dapat siring juga menginginkan murda seperti yang ditempul. Akhirnya kebetulan ada teman dari Bumbang mengatakan bahwa murda itu dibuat di Manuabe, khususnya di desa di Manuabe dan pembuatnya Made Rudak yang sendiri. Pembuatan murda ini baru berkembang sekitar 2 tahun belakangan ini. Peminatnya lumayan banyak. Berbeda dengan jenis murda yang terbuat dari bahan batu padas maupun tanah liat.
Murde buatan Made Rudak bersama anaknya memiliki kekhasan baik dari segi bentuk apalagi bahan yang dipakai. Dan niki tiang balik ide ini masalah muda. Dua ini niki yang tiang niki karena niki tiang terus terang karena umur juga niki termasuk ya usia udah termasuk senja. Karena tiang punya anak, karena tiang juga ini memang muda yang bisa mengatakan kita bisa membuat muda. Akhirnya saya punya anak, akhirnya mudi yang langsung aja yang diberikan kepada anak bisa iya, untuk betul. Regenerasi. Posisi tiang masalah muda. Tapi mudah-mudahan ini guru terus saatnya sehat walaupun 80 tahun usianya kok kanti nang melok besi tapi dengan belum apa-apa udah ngocok inang kenten harapan pemirsa kenten mangga hasil karya guru juga bisa mereka nikmati kenten ya dimana yo kan sekarang pemirsa udah tahu ya namanya Desa Manuabo Banjar Tangkas ya, jadi jangan kemana-mana, tapi karya guru ini udah juga disebar di beberapa tempat untuk bisa ini, tapi kalau alangkah baiknya kalau langsung datang ke rumahnya bisa ya nego bisa gimana dengan Tidak lebih dari 1 hari dengan bantuan beberapa anak buahnya, Kadek Poleng mampu menyelesaikan satu buah murde dengan ukuran sedang dan membutuhkan waktu 1 hari lagi untuk melakukan proses finishing. Kita jangan jadi mentaken mungkin sekali napi dan ini kan pun usaha dan pasti menten pasang surut, menten suka duka, menten napi sahnya ini namang daun ini ada yang bedanya ini kan napi kena niki nanan akhirnya pasang surut nanan nah walaupun kita manusia wajar mengeluh dengan tapi makin guru napi nanan. Kalau suka dukanya, kalau saya itu biasanya tuh kalau dukanya kan kadang-kadang kita di proyek. Kalau di proyek contoh gitu ya, di Dewa Ruci. Pada dasar kita bekerja di paling atas, bagian atas, kemungkinan ada angin yang terlalu kencang, kemungkinan itu juga ada rasa menakutkan karena kencang ini. Nyalinya ciut juga. Patung ini akan masih tetap segar atau itu. Tapi kalau saya sukanya, kalau uang mungkin itu bisa kita punya uang sekarang bisa sesaat. Tapi sukanya saya ini, seandainya saya lewat. Seandainya saya ke Gianyar, kita bisa melihat hasil karya saya di Gianyar. Itu kebanggaan tersendiri. Kebanggaan sendiri walaupun kalau uang itu memang perlu itu, tapi iya manusiawi sekali nih kok. Tapi kesukaannya yang paling unik adalah kebahagiaan batin ya. Tapi nak sedih kena kan orang dengan Berbagai hasil karya murde yang telah ia buat bersama sang anak kini menghiasi beberapa pura-pura dan tempat suci keluarga. Mulai dari ukuran terkecil hingga yang cukup besar bisa dipandang lengkap dengan polesan perada yang menambahkan unsur keindahannya. Niki yang selaku juga niki yang termasuk usia ampun termasuk 15 tahun. Tapi kita niki permintaan menyerah untuk berkarya. Doa ini kita manah napi masih karya niki ada yang bisa diterima oleh kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Bali. Doa ini niki yang tetap juga pacang untuk berusaha untuk bekerja semampu-mampunya. Doa ini kita semakin banyak hasil karya saya yang mungkin digunakan oleh khususnya di Bali. Cuma itu yang saya punya kelebihan kebanggaan. Kalau masalah uang perlu juga, tapi yang lebih perlu saya adalah masalah seandainya saya bisa lewat, bisa kita melihat hasil karya itu kebanggaan bagi saya tersendiri ya, tanpa mengurangi makna ya. Saya besok ya tentunya dari Pak Guru Rudag ya, Pak Made Rudag dari daerah Banjar Manuabo Banjar Tangkas Desa Manuabo mengucapkan terima kasih matur suksema ya atas perhatiannya. Om Santi Om nggih suksema banget.
Rasa syukur pun mengalir manakala usaha pembuatan morde ini mulai menuai hasil. Pesanan pembuatan morde jenis ini mengalir lancar sehingga bengkel tempat kerjanya yang sangat sederhana itu tidak pernah sepi dari kreativitas pembuatan morde berbahan dasar mil dan semen ini. Tekad seorang Made Rudak dan putranya membuka lapangan usaha telah memberi kesempatan kerja bukan saja untuk dirinya, namun juga untuk orang lain. Di lokasi tempat kerjanya ini, tumbuh generasi muda kreatif dan memiliki semangat untuk berusaha. Setidaknya usaha ini telah mengurangi barisan pengangguran di desanya. Dan tidak berlebih bila suatu ketika ia berharap morde-morde hasil karyanya akan menghias setiap pura-pura yang ada di Bali khususnya dan sanggah atau merajan-merajan umat kita.